next time. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama Aufa. Setelah sekian lama akhirnya kita ketemu kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang fisika. Jadi ruang lingkup fisika itu ada apa aja sih? Kita kan tahu banyak nih kalau cabang-cabang ilmu, nggak hanya fisika ya, sains atau yang sosial itu cabang-cabangnya tuh banyak. Nah, di fisika ini juga cabangnya itu banyak banget. Nah, apa aja yang menjadi ruang lingkup fisika itu? Mari kita lihat. Secara garis besar, fisika bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah fisika klasik, kedua adalah relativitas, dan yang ketiga adalah fisika kuantum. Oke, mari kita mulai dengan fisika klasik. Di sini ada bapak yang terkenal yaitu Isaac Newton. Dengan dua hukum fenomenalnya, yang pertama adalah hukum tentang gerak, di mana dia ngomongin tentang semua gerak ya pada benda, baik itu lurus mau parabola, dan ada rumus yang terkenalnya yaitu sigma F sama dengan ma. Hukum yang kedua yaitu hukum gravitasi universal, yang di sini kita ngomongin tentang gerak planet di luar angkasa dan terinspirasi dari jatuhnya apel ke tanah. Oke, kita lanjut ke bahasan fisika klasik selanjutnya yaitu optika. Optika merupakan ilmu cahaya yang membahas kayak refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dispersi, dan polarisasi. Contoh alatnya kayak apa? Cermin, kemudian ada mikroskop, pembiasan pada prisma yang ngebentuk pelangi, dan yang terakhir adalah teleskop. Teleskop merupakan alat di mana kita bisa melihat objek-objek di luar angkasa. Nah, dengan ini berkembanglah ilmu baru, yaitu ilmu kosmologi dan juga ilmu astrofisika. Oke, optika ini juga sangat erat kaitannya dengan gelombang. Di sini kita akan ngebahas macam-macam gelombang kayak gelombang bunyi dan gelombang air. Nah, berdasarkan arahnya, gelombang ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal, di mana arah rambat gelombang tegak lurus dengan arah getarnya. Dan gelombang longitudinal yang arah getarnya searah arah rambatnya. Kayak per gitu deh. Nah, bahasan selanjutnya yaitu elektromagnetik. Dari namanya aja udah jelas, elektro itu dari kata listrik dan magnetik itu dari kata magnet ya. Pada pembahasan keduanya itu terdapat beberapa kemiripan. Contohnya ini nih, medan listrik dan juga medan magnet. Lihat aja medannya ya, bentuknya kan sama. Perkembangan ilmu elektromagnetik ini didukung oleh teori dari Bapak James Clerk Maxwell. Yang diantaranya, ia menyatakan bahwa cahaya dalam bentukan gelombang elektromagnetik, seperti itu. Nah, dari ilmu ini kita ngembangin beberapa alat listrik nih, kayak resistor, ada juga kapasitor, baterai, dan alat-alat lain sebagainya. Oke, kita balik lagi. Kalau Newton ngebahas sebagian besar tentang gerak benda yang berbentuk solid, padat, dan tidak mudah berubah bentuk, maka berbeda dengan Archimedes dan yang lainnya yang ngebahas tentang fluida. Apa itu fluida? Ya, fluida adalah zat yang dapat mengalir. Benar, teori tentang fluida ini ada juga tentang gaya angkat yang digunain dalam pembuatan pesawat. Bahasan ini agak sulit, kenapa? Karena alirannya itu cenderung berubah atau turbulen dan kita pakai di aerodinamika. Nah, karena dia agak susah ya, makanya muncullah chaos teori yang isinya teori kekacauan meneliti tentang dinamika kompleks yang tak linier. Oke, ilmu selanjutnya adalah termodinamika. Di termodinamika kita ngebahas tentang partikel dan energinya. Contohnya misalkan kita masak air. Nah, di sini kita ngomongin tentang tekanan, volume, suhu,
Dan juga yang terakhir ada entropi yang ngehubungin energi dan suhu. Itu semua adalah fisika klasik hingga tahun 1900-an. Nah, di 1905 muncul tokoh baru yang ngenalin teorinya, yaitu teori relativitas. Yap, benar, dia adalah Albert Einstein. Di sini dia ngebagi teori relativitas menjadi dua. Yang pertama adalah teori relativitas khusus yang ngomongin tentang teori mengenai struktur ruang dan waktu. Teori ini menunjukkan bahwa gerak benda bergantung kepada pengamat dan kerangka acuan tertentu. Nah, dengan bantuan transformasi Lorentz didapetin tuh rumus yang fenomenal, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Oke, kita ke yang kedua ya, relativitas umum. Di sini relativitas umum ya, itu berhubungan dengan teori gravitasi oleh Newton. Newton nyebutin kalau gravitasi adalah gaya yang tidak nampak yang menarik objek satu sama lain. Tapi lewat teorinya, Einstein berpendapat bahwa gravitasi adalah kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa suatu benda. Kelengkungan tersebut berefek pada waktu, semakin besar gravitasi, semakin lambat waktu yang akan berjalan di lengkungan ruang waktu tersebut, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke bahasan fisika kuantum. Di sini dia ngebahas yang tak kasat mata, mulai dari tataran atom dan subatomik. Yap, yang pertama kita mulai dari fisika atom, ngebahas model atom yang buletan doang dari Dalton, kemudian dikembangin ya yang ada proton sama elektronnya oleh J.J. Thomson. Yang selanjutnya dibenerin lagi tuh sama si Rutherford dengan model atom di mana elektron mengitari inti atom. Nah, dari sini muncullah perkembangan lagi melalui level-level energi oleh Bapak Bohr ya. Dan yang hingga kini adalah model atom yang bentuknya kayak gini nih oleh model atom mekanika kuantum. Nah, sifat-sifat dari atom dan interaksinya dalam material itu kita bahas di fisika zat padat. Di sini terbentuk banyak teknologi kayak komputer dan laser. Oke, lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu fisika nuklir. Ngomongin tentang inti atom dan perubahan inti atom. Contohnya kayak apa? Nah, ini ada reaksi pemecahan atau reaksi fisi dan juga ada reaksi penggabungan yaitu reaksi fusi. Fisika partikel itu ngomongin tentang dasar penyusun atom dan ada radiasinya ya. Jadi kita ngomongin sama radiasi. Nah, dari semuanya tadi kalau kita gabungin ada teori medan klasik, relativitas khusus, dan mekanika kuantum, maka timbullah teori baru yaitu teori medan kuantum. Nah, apakah tiga cabang ilmu fisika itu sampai ini aja? Oke, jelas tidak ya, karena masih banyak hal yang menjadi misteri di dunia ini. Contohnya kayak apa? Contohnya adalah dark energy, kemudian dark matter. Nah, di sini muncullah teori-teori baru kayak teori string dan loop quantum gravity yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masa depan fisika kita. Bahasan tadi biasa kita sebut dengan the chasm of ignorance atau kalau bahasa Indonesianya adalah celah ketidaktahuan. Seperti kata ilmuwan bahwa sains yang sudah ditemukan sekarang hanyalah sedikit persen dari ilmu aslinya. Hanya Tuhan dan waktu yang akan menyingkap semua tabir sains. Oke, itu tadi bahasan kita tentang ruang lingkup fisika. Sebenarnya masih banyak spesifikasi tentang cabang-cabang fisika ya yang lebih rinci gitu. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, jangan lupa subscribe this channel, like and comment ya. So, kita bisa belajar terus tentang fisika. See you. Assalamualaikum.